pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 22 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya DPRK tegaskan komitmen kawal kebijakan berpihak pada rakyat. Kemenprin targetkan serapan lulusan SMK SMTI Banda Aceh 100% tahun ini. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Memperingati HUT Kota Banda Aceh ke-821, DPRK tegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Singgah berlabuh di Laksamana, Kota Banda Aceh semakin maju. Tapi bukan kerja wali kota semata, ada peran DPRK di sana. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Irwansyah memimpin langsung rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kota Banda Aceh ke-821 di ruang sidang utama DPRK setempat pada Rabu 22 April 2026. Irwansyah dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal kebijakan agar berpihak pada rakyat, termasuk mendorong pemberdayaan yang menyentuh akar rumput dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, diantaranya pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan prima, perluasan lapangan kerja, serta lingkungan yang asri dan berkelanjutan. Adapun di usia ke-821, kota ini tidak cukup hanya tumbuh megah secara fisik, tetapi hadir sebagai kota yang santun, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Pada hari ini, kita memperingati hari jadi Kota Banda Aceh ke-821. Sebuah kota tua yang jejaknya tak terpisahkan dari kegemilangan Kesultanan Aceh Darussalam. Momentum ini bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan meneguhkan kesadaran bahwa kejayaan daerah, kejayaan sejarah adalah cermin sekaligus pijakan. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan sinergi dan kolaborasi termasuk bersama DPRK merupakan fondasi menuju Banda Aceh yang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Lebih dari 8 abad, Banda Aceh berdiri sebagai kota sejarah, menjadi ruang tumbuhnya peradaban dan menjadi tempat di mana nilai, perjuangan, serta harapan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Pada peringatan HUT ke-821, pemerintah Kota Banda Aceh turut mengucapkan terima kasih dan penghormatan atas jasa, pengabdian, serta fondasi perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu dan tokoh pendiri Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Kementerian Perindustrian kembali memasang target penuh bagi serapan sumber daya manusia hasil lulusan SMK SMTI Banda Aceh pada tahun ini. Hal ini menyusul keberhasilan sekolah tersebut mencapai angka serapan 100% pada tahun 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Kementerian Perindustrian kembali memasang target penuh bagi serapan sumber daya manusia hasil lulusan SMK SMTI Banda Aceh pada tahun ini. Hal ini menyusul keberhasilan sekolah tersebut mencapai angka serapan 100% pada tahun 2025 lalu. Target tinggi yang diterapkan Kementerian Perindustrian bukan tanpa alasan. Selama tahun 2025, seluruh lulusan SMK SMTI Banda Aceh dilaporkan telah terserap sepenuhnya, baik di dunia industri maupun wirausaha. Capaian ini menjadi modal penting bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Aceh. Kepala SMK SMTI Banda Aceh, Junaidi, menyebutkan keberhasilan serapan lulusan ini juga berdampak pada tingginya minat calon siswa baru. Hal ini terlihat dari kesuksesan penyelenggaraan acara Covalent yang kini sudah memasuki volume ketiga. Dalam keterangannya, Junaidi mengatakan pendaftar ke SMK SMTI Banda Aceh mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya pendaftar hanya berkisar 250 orang, pada tahun 2025 jumlahnya melejit hingga mencapai 350 orang. Jadi kalau kita lihat antusias masyarakat dengan adanya kegiatan Covalent ini itu sangat meningkat. Untuk SMK SMTI Banda Aceh, terutama di bawah Kementerian Perindustrian, 2 tahun yang lalu itu harapan dari kementerian serapannya itu 2 tahun terakhir sudah harus 100%. Mulai dari tahun sekarang itu sudah, dari tahun kemarin 2025 itu sudah diharapkan lulusan SMK SMTI Banda Aceh itu serapannya 1 tahun diberikan kesempatan untuk harus 100%. Oleh karenanya mulai dari sekarang ini kan belum. Ini belum. Nah, insya Allah nanti 1 tahun ke depan lulusan untuk tahun 2026 ini harus wajib 100%. Jadi yang dianggap sebagai serapan lulusan adalah bekerja, berwirausaha. 2025 sendiri gimana Pak? Kita 100%. Tembus, sudah tembus 100%. Menurut Junaidi, meningkatnya minat masyarakat ini merupakan bukti nyata bahwa sekolah vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian semakin dipercaya dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten yang langsung dibutuhkan oleh pasar industri. Pihak sekolah optimis target 100% serapan tahun ini dapat kembali tercapai dengan dukungan sarana praktik yang sudah sesuai standar industri modern. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-821 Kota Banda Aceh menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-821 Kota Banda Aceh berlangsung khidmat di Lapangan Nesu, Rabu 22 April 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, dan diikuti oleh Forkopimda, ASN, pelajar, serta tokoh masyarakat. Wali Kota Banda Aceh menegaskan momentum ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun kota. Pemerintah Kota Banda Aceh juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan syariat Islam. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita terus memperbaiki dari segala sektor, tata kelola pemerintahan terutama, dan bagaimana agar kota ini betul-betul bisa menjadi kota yang inklusif. Kota semua orang berhak ada di kota ini, bisa berekspresi di kota ini. Upacara berlangsung tertib dan penuh khidmat, serta dimeriahkan dengan penampilan seni pelajar dan atraksi para layang oleh TNI yang membawa bendera merah putih dan bendera HUT ke-821 Kota Banda Aceh. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan Banda Aceh sebagai kota religius, berbudaya, dan inklusif. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Wali Kota Banda Aceh serahkan penghargaan kepada 8 ASN pemerintah Kota Banda Aceh
di momen HUT Kota. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Sebanyak 8 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan inovasi dan kinerja terbaik tahun 2026. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal pada apel peringatan HUT ke-821 Kota Banda Aceh yang digelar di lapangan Jasdam Nesujaya Rabu 22 April 2026. Diikuti oleh ASN dari seluruh OPD wilayah Pemko, unsur Forkopimda serta tamu undangan, momen penyerahan penghargaan menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan Hari Jadi Kota Banda Aceh tahun ini. Adapun 8 ASN penerima penghargaan yaitu Eri Fikri dari Satpol PP dan WH, Yunita Dewi dari Inspektorat, Mulyadi dari BPKK, Hasfit Sofa dari BKP SDM, M. Nasir dari Dinas Pangan, Rizda Zuraida dari D3AP2KB, Mairiza dari Disduk Capil, dan Yuliadi dari Setdako. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wali Kota yang telah memberikan penghargaan kepada stafnya. Kita bekerja terus. Masing-masing penerima mendapatkan piagam penghargaan dan uang sebesar 5 juta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Puskesmas Syamtalira Bayu bekerja sama dengan UTD PMI Kabupaten Aceh Utara berhasil mengumpulkan darah 18 kantong. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. UPTD Puskesmas Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara bekerja sama dengan unit transfusi darah UTD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten setempat berhasil mengumpulkan darah 18 kantong. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Puskesmas setempat Selasa 21 April 2026. Kepala UPTD Puskesmas Syamtalira Bayu Anita Escape menyebutkan kegiatan donor darah rutin setiap 3 bulan sekali diikuti jajaran Puskesmas Syamtalira Bayu, unsur Muspika, dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk memenuhi stok darah di UTD PMI. Pendonor darah ini selain membantu pasien juga meningkatkan kesehatan bagi pendonor itu sendiri. Untuk kegiatan donor darah pada hari ini yang terlibat seluruh elemen Muspika Plus Kecamatan Syamtalira Bayu, dan kegiatan donor darah dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Aceh Utara dan sekitarnya yang membutuhkan stok darah serta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Disebutkan kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali karena donor darah ini sangat meningkatkan kesehatan bagi pendonor itu sendiri. Ia berharap darah yang terkumpul 18 kantong tersebut dapat membantu meningkatkan stok darah di UTD PMI Aceh Utara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Peringatan Hari Kartini di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Lok Sumawe diperingati secara sederhana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar. Momen peringatan Hari Kartini di Kota Lok Sumawe juga ikut diperingati secara sederhana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3A yang berlangsung di kantor setempat. Kegiatan tersebut menurut Kepala Dinas DP3A Kota Lok Sumawe, Bapak Salahuddin MM, terus diperingati setiap tahun dengan melibatkan pegawai di lingkungan kantornya. Jadi kebetulan kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Lok Sumawe, kami di sini ada buat sedikit acara lah di khusus internal dalam rangka kami memperingati Hari Kartini tahun 2026. Kemudian kami terus berupaya melakukan pelindungan perempuan di Kota Lok Sumawe ini dengan adanya satu UPTD PPA yang ada di kami. Jadi kami terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita yang membutuhkan pelindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Lok Sumawe, baik pendampingan, kemudian butuh pelayanan psikologis dan pelayanan-pelayanan lainnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Salahuddin juga menyampaikan dinas yang ia pimpin juga fokus terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan. Hal ini dengan difungsikan unit PTA sebagai tempat pengaduan masyarakat Kota Lok Sumawe.
baik mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta juga memberikan konseling dan perlindungan secara hukum bila terjadi masalah di lapangan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabo. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat telah menyediakan buku yang bersifat inklusi sosial meliputi pertanian, tanaman pangan, hingga berbagai pengetahuan umum lainnya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten setempat terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dan minat baca sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Abdul Rani mengatakan saat ini perpustakaan daerah telah menyediakan berbagai koleksi buku yang bersifat inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Buku-buku tersebut mencakup berbagai bidang yaitu pertanian, tanaman pangan, hingga berbagai pengetahuan umum lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari kalau selain tidak ada anak sekolah itu anak yang di kampus sekarang. Itu mulai dari pagi sudah ada, gini hari sudah ada, tapi nggak begitu banyak jam sekian. Nanti kira jam 10, jam 11 sudah ramai pengunjung dari anak kuliah. Selain itu juga berbagai bentuk pelayanan yang terus ditingkatkan demi memberikan kenyamanan bagi pengunjung, mulai dari penyediaan ruang baca yang representatif hingga layanan ruang pustaka digital guna mengikuti perkembangan teknologi informasi. Salah satu pengunjung perpustakaan dari mahasiswa UTU Melabuh Selvi Yunita Anggraini mengatakan dengan adanya fasilitas yang lengkap di perpustakaan di Aceh Barat sehingga semakin banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas. Ini kita mengajarkan kita kalau bahwa membaca itu juga membukakan wawasan yang luas bagi kita dalam mencari ilmu. Dengan berbagai upaya tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap meningkatkan minat baca di masyarakat untuk mendorong sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat yang berkualitas. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial menargetkan pembangunan gedung utama sekolah rakyat rampung pada akhir Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial menyatakan target pembangunan gedung utama sekolah rakyat rampung pada akhir Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Sosial Nagan Raya Ali Munir saat dikonfirmasi RRI. Ditargetkan gedung-gedung utama itu bisa siap di akhir Juni, kira-kira itu. Di akhir Juni 2026 ini sudah selesai bangunan utamanya. Ia mengatakan hingga saat ini progres pembangunan gedung utama sekolah rakyat di Nagan Raya baru mencapai kurang lebih 15%. Munir menambahkan bahwa pihaknya terus mempercepat pembangunan agar penyelesaiannya sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Lebih lanjut, Ali Munir mengatakan bahwa rencana pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan langsung membuka 3 jenjang sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA. Ali mengatakan bahwa sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masyarakat dalam kategori miskin dan sangat miskin. Ia berharap dengan adanya sekolah rakyat ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga para siswa sekolah rakyat tersebut di masa depan hingga dapat memutuskan mata rantai kemiskinan di Nagan Raya. Ia juga berharap semua komponen dan stakeholder mendukung pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat di Nagan Raya agar berjalan lancar dan dapat beroperasi di tahun ajaran baru 2026. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah usul permohonan penggunaan BBM subsidi ke Pertamina dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
Pemerintah Aceh Tengah usul penggunaan BBM solar subsidi ke Pertamina. Permohonan itu khusus untuk penggunaan alat berat dalam mempercepat pemulihan bencana di daerah. Kabag Ekonomi Aceh Tengah Busra Aradi mengatakan permohonan usulan itu seiring hasil rapat bersama antara pemerintah daerah yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Tengah dan pemilik 3 SPBU di Takengon. Usulan itu katanya bersifat sementara hingga batas waktu penanggulangan bencana selesai dilakukan. Harusnya kan gas flat kita. Itu harganya kan mahal dah sekarang 20 berapa? 23.000 lah berapa kan? Mungkin kita bisa minta bantu ke Pertamina untuk memberikan ke instansi yang memang betul-betul dalam rehab ini nanti. Jadi kami kemarin perintah Pak Wakil untuk menjumpai Pertamina Lusmawi dan hari ini untuk di Pertamina. Busra mengaku selama ini alat berat milik pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggunakan BBM non-subsidi dalam penanggulangan bencana. Usulan permohonan itu katanya seiring harga BBM non-subsidi naik ke harga. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usul Otsus Aceh diperpanjang 20 tahun. Selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Sanusi. Mendagri Tito Karnavian usul dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang selama 20 tahun. Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke Gayo pada Senin kemarin, Menteri Tito menyebut minimal Otsus yang diusulkan itu sebesar 2% dari dana alokasi umum atau DAU. Usulan itu katanya juga telah disepakati antara Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dibahas di Badan Legislatif. Untuk diperpanjang 20 tahun dan kemudian minimal 2%. Itu kesepakatan antara Komisi 2 dengan Mendagri sudah, dan saya tanda tangan dengan Ketua Komisi 2. Setelah itu akan dibawa ke Balek, Badan Legislatif. Diharapkan secepat mungkin revisi undang-undang pemerintahan Aceh dapat segera dilakukan. Dan ini terutama kita harapkan betul dapat dipenuhi ya, karena ini untuk percepat pemulihan bencana Aceh. Sangat diperlukan. Karena kalau ada anggaran, maka pemerintah daerah ya, itu akan bekerja dengan lebih cepat. Ini kan bencananya terpisah-pisah dari mana-mana ya. Nah, jadi peran pemerintah daerah sangat penting. Yang kecil-kecil tanganilah pemerintah daerah. Dana otsus itu bisa dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan di Aceh. Nah, tinggal nanti pemerintah pusat akan lebih ringan mengerjakan yang berat-berat. Kira-kira gitu. Makasih. Menteri Tito berharap usulan Otsus Aceh dapat dipenuhi untuk mempercepat pemulihan bencana hidrometeorologi. Dengan penambahan Otsus, pemerintah daerah akan lebih maksimal dalam penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Kenaikan harga plastik di Kota Sabang dikeluhkan pedagang pasar induk karena menambah beban modal usaha. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan daya beli serta mendorong pedagang menghemat penggunaan plastik. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Kenaikan harga plastik di Kota Sabang dikeluhkan para pedagang di pasar induk karena berdampak langsung pada biaya operasional. Lonjakan harga yang signifikan membuat pedagang harus memutar strategi agar tetap bertahan di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu pedagang Rijal mengungkapkan kenaikan harga plastik terjadi hampir di seluruh daerah termasuk Sabang. Kondisi ini dinilai sangat mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Naiknya luar biasa. Naiknya 20.000 per kilo. Semua jenis plastik gitu. Biasanya harga jualnya 35.000 per kilo, saat ini 55.000 per kilo. Sementara Mika gitu juga kenaikan, sama gelas SB2, gelas tuh SB10, SB15 kenaikan juga. Stok akhir kita dari Kampung Baru Banda Aceh. Kita biasanya beli sampai 1 ton, saat ini kita beli setengah ton. Hal serupa disampaikan pedagang lainnya Supriyadi yang menilai kenaikan harga plastik menjadi beban paling berat dibandingkan kebutuhan lainnya. Ia mengatakan kenaikan tersebut sangat terasa dalam perhitungan modal usaha. Kita kasih plastik mini untuk pembelanjaan cabai sekitar 1 on, cabai rawit 1 on sebagai ikan teri. Kita
kita sudah beralih ke plastik yang kiloan kan. Jadi lebih menghemat plastik. Biasa saya ambilnya 10 ikat, 8 ikat. Sekarang diminimalisir kan, sekitar 3 ikat atau 4 ikat. Karena nggak bisa kita jangkau terlalu banyak, karena terlalu banyak naik modalnya. Harus benar-benar dihematkan Kak, karena ya, ala kadar Kak. Karena penjualan sekarang pun lumayan sepi kan. Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Induk Sabang Mutiawati mengaku tetap mempertahankan harga jual sayur meski biaya plastik meningkat. Namun kondisi tersebut berdampak pada keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Harga barang naik, plastik naik, sayur pun naik, jadi kita nggak bisa ini, kayak mana gitu. Pokoknya nggak ada untung. Kalau kita beli kresek mahal, sayur mahal, untungnya nggak ada, apalagi tinggal 1 ikat 2 ikat, tergantung sama orang beli. Ada yang perpak, kalau saya perikat seperti biasa juga. Kita nggak mungkin kita sayurnya banyak dibeli, kita taruh plastik kecil kan nggak mungkin. Para pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait kenaikan harga plastik yang terus berlanjut. Mereka juga berharap stabilitas harga dapat segera terjaga agar daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Sabang kembali normal. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.